Bila hawa nafsu yang berperan sebagai Tuhan, maka pahala itu ya kebanggaan manusianya. Maka pahalanya adalah manusianya merasa mulia dengan amal-amalnya. Itulah pahalanya. Akan tetapi pahala di sisi Allah manusianya ketika melakukan segala aktivitasnya, terutama di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, ia sudah tak mengharapkan apa-apa lagi. Karena yang melakukan bukan dirinya, yang melakukan tak kuasa manusianya melakukan itu semua. Itulah yang dimaksud pahala. Bila hatinya sudah kembali kepada Tuhannya, bila ia sudah tak merasa melakukan ibadah dan sholatnya, yakni hati yang selalu lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud pahala. Hati yang damai, hati yang tentram, hati yang innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena orang yang sudah kembali kepada Allah itu sudah pasrah total jenderal kepada Tuhan yang menciptakannya. Allah lah yang memeliharanya. Allah lah yang mencukupinya. Allah lah yang selalu menjaganya dari mara bahaya. Maka dari itu hatinya selalu tenang. Hatinya selalu damai. Kenapa? Karena hatinya hanya bertuhankan Sang Pencipta dirinya. Tidak bertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri. Jika kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri, pasti kita mengalami banyak kesusahan-kesusahan. Banyak mengalami ketakutan-ketakutan. Banyak mengalami kesedihan-kesedihan. Kita banyak memikir di dalam kehidupan ini. Kita ditakut-takuti pandemi, ditakut-takuti dengan kematian, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita sudah kita pertuhankan daripada mentuhankan yang menciptakan semua keadaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud panjang umur. Panjang umur maknanya tak akan pernah mati kehidupan ini. Karena yang punya hidup hanya uripe Allah. Bukan manusianya yang hidup. Wallahu khalaqakum. Mohon maaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Bila hidup sudah dikembalikan kepada Allah, maka tentramlah hati manusianya. Maka sudah damailah manusianya, sudah mengembalikan lagi amanah-amanah kehidupan ini. Amanah-amanah badannya. Amanah-amanah apapun yang dikerjakannya sudah dikembalikan kepada Allah. Hati selalu lillahi ta'ala. Inilah orang yang dikatakan panjang umur. Meskipun kelihatannya syariatnya
umurnya cuma 63, tapi hatinya panjang umur, maknanya hidup yang menghidupi Tuhannya. Maknanya hidup sudah dipersembahkan lagi kepada Tuhannya. Jadi orang yang panjang umur itu manusia yang sudah tak merasa hidup lagi di hatinya. Karena hidup itulah Allah. Tapi orang yang pendek usia itu adalah meskipun panjang umurnya, tapi di dalam hatinya ia merasa hidup, lebih hidup daripada Tuhannya, karena Allah dianggap tak ada, karena Allah dianggap tak wujud di dalam hatinya, yang wujud hanyalah dirinya. Meskipun 1000 tahun umurnya, itu dikatakan pendek umurnya. Karena jangkauannya hanya kepada hawa nafsunya, tidak kepada Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sholat, di dalam hati kita hanya diperjalankan untuk sholat. Ikuti saja apa yang diperankan oleh Allah kepada hambanya. Hati selalu connect bahwa inilah kehendak Allah, iradahnya Allah. Jadi orang-orang yang ingin panjang usianya wajib ketemu hari kiamatnya dulu. Maknanya bila ingin berjumpa dengan Allah wajib mati dulu manusianya. Maknanya bukan mati secara zahir, maknanya mati secara maknawiyah. Tiadakanlah dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhan bagimu. Bila masih nyata keberadaan dirimu di hatimu, maka selamanya goiblah Tuhanmu bagimu. Bila Allah goib bagimu, mana mungkin kau bisa nyembah Allah? Bila Allah goib bagimu, bagaimana mungkin kau pertuhankan Allah di dalam hatimu? Sementara yang ada di dalam hatimu hanyalah dirimu sendiri. Berarti yang wujud adalah dirimu sendiri. Berarti dirimulah yang ngaku-ngaku selama ini sebagai Tuhan atas hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terutama dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan ilmunya Abdul Halim, ini ilmunya Allah yang dipersembahkan untuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah. Karena ilmu yang demikian memang sulit dicari karena sangat mahalnya. Inilah intan permatanya manusia. Dulu manusia dari Allah, bagaimana bisa manusia kembali kepada Allah dengan selamat? Ya harus mati dulu. Dulu mati, ya harus mati dulu baru ketemu Allah. Kapan Allah wujud bagi kita? Allah sangat nyata kewujudan bagi kita ketika kita tak ada. Waktu bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi terlahir dalam keadaan suci bersih. Siapa yang suci bersih? Ya kan Allah sendiri. Kenapa kok suci bersih? Karena kita belum ngaku-ngaku. Karena kita belum bisa mengakui saat itu bahwa hidup dan badan ini milikku. Karena kita belum ada saat itu. Karena yang ada hanya Allah. Maka nyatalah Allah. Zahir batinnya Allah.
Tapi ketika manusia sudah mulai melanggar perjanjian, jangan kau dekati pohon itu, jangan kau dekati kayu itu hayun, hidup, jangan kau makan buah khuldi itu. Maknanya jangan kau akui di dalam hatimu bahwa hidup dan badan ini milikmu. Bukan milikmu, bro. Inilah kesalahan-kesalahan manusia. Sehingga manusia diturunkan ke bumi. Sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Apa maknanya? Ya, Anda dituntut bersyariat. Anda dituntut mencari dunia. Anda disiksa oleh dunia. Ketika Anda ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milikmu, ya disiksa Anda dengan apa yang Anda akui selama ini. Hidup tak ada damainya. Hidup selalu ketakutan. Kenapa? Karena selama ini yang jadi Tuhan kita sendiri yang merasa bisa mengatur semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kitalah yang merasa bisa mengatur semua apa yang kita perlukan. Sehingga kita mengalahkan aturan-aturan Tuhan yang telah menghidupi kita. Maka kita ya disiksa terus. Hati kita tidak akan merasa damai. Kenapa? Karena terus-menerus makan buah yang terlarang. Makan buah khuldi terus. Sholatnya juga buah khuldi. Ibadah-ibadahnya juga buah khuldi. Kebaikan-kebaikannya pun juga buah khuldi. Ketika dirinya lebih wujud di hatinya daripada Tuhannya, itulah makan buah khuldi. Makan makanan neraka yang berupa darah dan nanah, serba kotor. Meskipun kelihatannya nasi, meskipun kelihatannya air putih, di sisi manusianya, akan tetapi di sisi Allah itu bagaikan darah dan nanah, kotor. Kenapa? Karena manusianya sama-sama jadi Tuhan sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian di malam ini bisa kita ambil manfaatnya. Semoga kita panjang usia zahir ataupun batin. Segala gerak laku kita, semoga kita bisa mempersembahkan kembali bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya bukan laku manusianya. Ketika itu sudah berlaku berarti manusianya sudah tidak boleh protes-protes lagi kepada Tuhannya. Bila masih ada protes-protes di hatinya berarti manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya. Akan tetapi bila manusianya sudah diam saja mengikuti kodok dan kodarnya Allah, itulah yang dimaksud menghamba. Itulah yang dimaksud menyembah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi manusianya harus tak ada, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud agama la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud la mawjudan illallah. Dan inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Nyata sudah tidak angen-angen lagi, sudah bukan pikiran lagi, tapi sudah menancap di dalam hati. La haula, tiada
satupun yang berperan, yang berkuasa, yang kuat atas diri seluruh makhluknya kecuali yang menciptakan. Dialah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini menjadikan kita sadar bahwa kita ini hanyalah makhluk, sadar bahwa kita ini hanyalah buatan, sadar bahwa kita bukan pencipta, sadar kita bukan Tuhan, sadar bahwa kita ini hanyalah ciptaan Tuhan. Jangan jadi Tuhan di dalam hati kita. Akan tetapi kebanyakan kita yang jadi Tuhan selama ini. Allah digoibkan. Allah ditiadakan perannya. Allah tidak wujudkan di hati kita. Allah tidak dihidupkan di hati kita. Mana mungkin kita ngaku-ngaku nyembah Allah. Sementara yang wujud di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Kita selama ini mengucap atau mengumandangkan kepada manusia lain, Allah Tuhanku. Itu hanya dusta saja. Hanya untuk menutupi keateisan hati kita. Agar aman hawa nafsu ini dari pandangan manusia. Agar tidak diketahui orang bahwa kita masih kufur di sisi Allah. Apa sih kufur di sisi Allah itu? Hati yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Yang wujud masih nama kita di hati kita. Yang wujud masih diri kita di hati kita. Yang hidup masih diri kita di hati kita. Yang berkuasa masih diri kita di hati kita. Mana kewujudan Allah, mana kehidupan Allah, mana kekuasaan Allah. Bila kita mempertuhankan Allah, maka hancur leburlah kewujudan dirimu. Hancur leburlah kehidupan dirimu. Hancur leburlah kekuasaan dirimu. Yang ada hanya Allah. Itulah yang dikatakan menjadi Abdullah. Akan tetapi kita selama ini menjadi abdun nafsi. Jadi hamba dirinya sendiri. Yang jadi Tuhan dirinya, yang jadi hamba dirinya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terutama dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri pengajian ini. Kita kumandangkan sholawat dzalimin daf'ul bala. Agar hati kita terhindar dari balak-balaknya hawa nafsu kita. Terhindar dari zalim-zalimnya diri kita sendiri kepada Sang Pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bighanimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bighanimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat.
Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.